Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Wa amama yatakarraru fi syahri fa awalu syahri wa awsatuhu wa akhiruhu wa wastuhu al ayyamul bid wa hiya asalis asyar wa rabi'a asyar wal khamisa asyar. Wa amamana penutawi poso sunah yatakarraru kang bulan balen apa ma fi syahri ing dalem sebulan iku fa awalu syahri moko kawitane wulan wa ausatuhu lan tengahe wulan wa akhiruhu lan akhire wulan. Wa wastuhu tawi tengahé syahr iku al ayamu al biru pira-pira dina kang padang bulan. Wa hiya utawi ayamul bid iku asalisa asyara mabni tanggal 13 Hijriah wa rabi asyar tanggal 14 Hijriah wal khamisa asyar lan tanggal 15 Hijriah. Puasa sunnah yang berulang-ulang setiap bulan, awal bulan, tengah bulan, dan akhir bulan. Jadi tanggal 1 Hijriah awal-awal ini disunahkan untuk puasa. Akhirnya juga disunahkan untuk puasa. Wa wastuhul ayyamul bid, pertengahan bulan Hijriah dinamakan padang bulan, hari padang bulan tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah disunahkan. Jadi kalau puasa Senin, Kemis, terus poso bid ini hampir setengah tahun kalau dihitung ya. Hikmah daripada puasa bid diantaranya adalah bersinar ya, jadi wajahnya bersinar, kelihatan sedep ya, masih ireng tapi sedep gitu ya. Jadi, itu kata Hadratus saya semacam itu. Yang paling pokok ya tentunya adalah ittiba ya, mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma fil usbu, anapun utawi poso sunah kang bulan balen ing dalam seminggu, ing dalam sepekan, iku fal isnen moko dina Senin, wal khamis lan dina Kemis, wal jum'atu lan Jum'ah. Fahadhihi maka utawi kiki yaumul isnen khamis Jumat iku al ayamu pira-pira dina al fadilatu kang utama. Fayustahabu maka den sunake fiya ing dalem ayam al fadilah apa asyamu poso wa taksirul khairati lan ngake-ngakeake kebagusan. Litadlo ufi ujuriha krana tikel-tikelane lipat gandane piro-piro ganjarane ayamul fadilah bibarokati hadil awqati kelawan berkahe iki wektu ya. Puasa yang berulang-ulang tiap pekan, hari Senin, hari Kemis, hari Jumat. Umumnya hari Senin, Kemis gitu ya. Hari Senin ini karena di situ di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ya, sebagai ungkapan syukur seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu niati nderek Rasul, kedua nderek ngikuti ikut gembira faroh ya, dengan dilahirkannya Rasulullah pada hari Senin. Sedangkan hari Kamis ini adalah dilaporkannya amal ya. Jadi hari Kamis itu dilaporkannya amal ibadah, amal soleh
amal aktivitas kita ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah itu tahu tanpa laporan dari malaikat, Allah Maha tahu. Tapi Allah memerintahkan untuk itu kepada malaikat, ya tujuannya adalah untuk pendidikan kepada kita semua. Ya, pentingnya tentang manajemen ya dalam segala hal. Nah, untuk Jumat ini karena Imam Ghazali memberi alasan hari Jumat itu hari yang utama, Sayyidul Ayyam. Sedangkan memperbanyak kebaikan pada hari-hari utama, hari Senin, Kamis, Jumat, ini pahalanya dilipat gandakan, berkahnya waktu-waktu tersebut. Ya, seperti umumnya akad nikah itu kan, kalau orang dulu itu ya milihnya hari Jumat, ya, hari Jumat. Dan di sebagian riwayat juga menunjukkan hari Jumat. Di samping itu ada riwayat bahwa Sayyidina Adam ini diciptakan pada hari Jumat ya. Untuk pindahan rumah itu biasanya hari Senin ya kan, bangun rumah itu biasanya hari Senin. Karena hari Senin itu diciptakannya ini kayu dan sebagainya ini yang ada di bumi ini, tanaman-tanaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu biasanya hari Rebu ya, kalau orang dulu itu. Karena di hari Rebu diciptakannya cahaya dan kegelapan. Kita tafakul ya, dan itu menjadi tradisi masyarakat. Ingat saya juga disebutkan dalam taklim ya, untuk mulai belajar mondok itu hari Rabu. Fayustahabu fiha asyam wa taksirul khairat litadau fi ujuriha bi barakati hadil awqat. Disunahkannya puasa pada hari-hari tersebut dan memperbanyak kebaikan karena dilipat gandakannya pahala-pahala berkahnya waktu tersebut. Jadi semua hari baik ya, tapi ada kekhususan. Hari Senin ada kekhususan dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari Kamis ada kekhususan dilaporkannya amal ibadah kita semua kepada Allah. Hari Jumat Sayyidul Ayyam. Itu. Jadi ada nilai plusnya, ada maziyah ya, sehingga dianjurkan. Pada prinsipnya semua hari adalah baik. Wa amma saumud dahri, anapun utawi poso taun naun, fa innahu maka sak temene saumud dahri. Jadi ada larangan puasa tahun itu ketika memang pas riyoyo Idul Adha, Idul Fitri, pas hari tasyrik itu tetap poso. Itu poso naun itu enggak boleh naun yang semacam itu. Tapi kalau naun 5 waktu itu iftar ya, tidak puasa, maka naun yang diperbolehkan. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat sahabat beliau yang namanya Abdullah bin Amr, jadi Abdullah namanya banyak, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Sayyidina Umar ya. Nah ini Abdullah bin Amr bin As ya. Beliau ahli politik. Jadi sama nek pingin politik, ahli politik kaya Gus Dur, itu kata Gus Dur, maka perbanyaklah Fatihah kepada Sayyidina Amr bin As ya. Pada masanya kan politikus nomor 1 Gus Dur itu ya, pada masanya. Putra beliau namanya Abdullah, Sufi ya. Jadi bapaknya politikus, anaknya Sufi, ahli poso naun, tiap malamnya nggak pernah tidur
tapi gak untuk main HP karena belum ada HP ya zaman dulu ya. Ya jadi untuk qiyamul lail, diisi kebaikan. Itu ya masuk cangkruan ngomongnya sing api-apian itu ya. Bahas ilmu, bahas kebaikan, bahas program ke depan, ya kan generasi opo ke depan, dan problem masyarakat itu bagus, tidak apa-apa cangkruanan itu ya. Jadi masih cangkruan tapi diisi dengan kebaikan. Itu apa oleh Rasulullah dianjurkan agar kalau tetap nggak mau disuruh puasa 1 hari puasa, 1 hari mukel atau yang disebut puasa Dawud ya. Puasa itu lebih berat ternyata. Jadi daripada puasa terus itu masih berat puasa Dawud. Itu diperintahkan untuk itu. Baru setelah beliau ngeyel tetap enggak, saya tetap semangat ya, dijarno oleh Rasul. Enggak apa-apa ya. Baru sadar oh ya setelah tuk sepuh, oh iya ya ternyata pas apa yang diarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena fisik semakin menurun ya. Fa innahu moko satemene samudahar iku syamilun kang mengku lil kuli maring sekabehane wa ziyadatun lan nambahi ya. Jadi kalau poso naun yang penting catatannya ketika Idul Adha, Idul Fitri, hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah ini iftar ya, enggak poso, maka boleh naun yang semacam ini. Dan ini tentunya sudah mencakup semuanya. Puasa sunnah yang berulang-ulang tiap tahun, puasa sunnah yang berulang-ulang tiap bulan, puasa sunnah yang berulang-ulang tiap pekan, ini tercakup dalam saumud dahri. Tirakat ya, kalau santri-santri dulu tirakat. Walisalikina lan iku kaduwe pira-pira wong kang berangkat nuju maring Allah Subhanahu wa taala, salik, murid salik. Fihi ing dalam saumud dahr turukun utai pira-pira riwayat. Faminhum maka itu setengah saking salikin man utai wong kariha kang sengit sapa man dalika mengkono-mengkono saumud dahr. Id waradat krana tumeka apa ahbarun pira-pira berita tadul kang nuduhake apa ahbar ala karohati ngatasé makruhe saumud dahr. Nah, ini dikupas oleh Imam Ghazali. Ya, sebagian salik ahli berangkat ke hadirat Allah, ahli ibadah ini nggak senang dengan poso tahun, nggak senang. Alasannya apa? Banyak hadis yang menunjukkan kemakruhannya, bahkan ada indikator keharamannya. Wasoheh ditasih oleh Imam Ghazali. Kalau nggak ahli hadis nggak mungkin ya kan, sehingga tuduhan orang-orang orientalis ataupun orang yang ikut orientalis yang mentuduh Imam Ghazali nggak ngerti hadis itu dusta. Gak mungkin iso narjeh ya kalau tidak ahli hadis. Wasoi utai hadis utai kang soheh. Berarti kalau soheh mukobilnya pendapat di atas yang mengatakan makruh poso dahr adalah pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Mukobil soheh itu dhaif. Iku anahu sak temene saumud dahr iku inama yukrohu angin pestine den makruhake apa saumud dahr li syai'aini krana perkara loro. Ahaduma utai salah sijine syai'aini iku ala yuftira yen ta ora mokel sapa wong fil idaini ing dalem riyaya loro wa yamit tasyrik lan pira-pira dinane tasyrik 11 12 13 Dzulhijjah fahuwa moko utai saum iku ad-dahr kulluhu yaskabane dahr. Nah, ini yang dilarang ya. Jadi alasan kemakruhannya ataupun keharumannya karena pada hari Riyaya dan hari Tasyrik, 2 hari Id, hari Tasyrik ini tetap puasa. Nah, ini nanti dahr makruh. Puasa pas 5 hari ini hukumnya haram. Ya.
wayahe buka, wayahe riyaya kok poso. Wal akhir utawi kang weneh, alasan kang weneh iku ayur ghibah anisanah fil iftar. Ya, sebentar. Anisunah fil iftar. Wa yaj'alu saum hajron ala nafsi ma'an Allah subhanahu wa ta'ala yuhibu antuta ruhosuhu kama yajibu antuta azaimuhu. Wal akharu taikang wene iku ayar ghoba yento sengit. Nah, rogiba itu kalau setelahnya an bimana sengit, benci, ya. Kalau setelahnya fi bimana senang. Jadi nanti melihat siakul kalam, ya, melihat kondisine kalam ya apa, konteksnya kalam gimana. Ayar ghoba yento sengit sopong anisunati saking sunah fil iftori ing dalem mukel. Jadi napa kok poso naon? Wah, aku nggak seneng sunah, mama, ya kan, nggak suka. Ya sama saja gini, apa musafir sudah memenuhi syarat, sudah 2 marhalah 92, ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 100, sudah memenuhi syarat-syaratnya musafir, maka diperbolehkan untuk jamak atau qashar. Nggak gelem, enggak, saya nggak suka, ya kan. Bagi orang yang demikian wajib untuk jamak, wajib untuk qashar. Itu sama saja dengan ini, ya. Itu. Jadi poso naon enggak, aku tetap mau pakai apa pilihanku dewe, enggak seneng sunah. Maka dia wajib untuk iftar. Ini. Lah, pribadi yang demikian itu yang menyebabkan puasa dahar itu dimakruhkan ataupun diharamkan. Ya. Karena benci pada sunnah Rasul fil iftar. Wa yaj'alu lan dadake sapa ngasauma ing poso hijron ing tameng ing alasan perkara kang ngalang-alangi ala nafsi ngatasi awak dhewe neman, ya. Sehingga puasanya sebagai penghalang menjadi hijab pada dirinya. Padahal ma'anallaha sak temene ing dalem sak temene ing dalem sartane sak temene Allah subhanahu usabihu subhanahu maf'ul mutlak ini, ya. Jadi membuang fi'il fa'il usabihu subhanahu. Maha nucikake ingsun kelawan maha sucine Allah. Iku yuhibbu demen sapa Allah antuk tayen to den tekani apa ruhosuhu pira-pira kemurahane Allah. Kama yuhibbu kaya oleh demen sapa Allah antuk tayen to den tekani apa azaimuhu pira-pira azimai Allah, perintah kang wigatine Allah, ya. Jadi apa, Allah Subhanahu wa taala ini senang rukhsah dispensasi untuk dilakukan, sebagaimana Allah juga mencintai kepada kita semua jika melakukan azimah, ya, ibadah-ibadah yang standar. Yang nggak ada rukhsah itu kan perubahan hukum, ya, karena ada sebab. Seperti qashar, jamak, bagi musafir boleh untuk mukel, ya, kalau memang perginya sebelum fajar shodiq, itu kan, ini namanya rukhsah. Allah senang untuk ketika kita melakukan rukhsah-rukhsahnya, diniati apa, untuk menikmati hidangannya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kita semua itu dididik oleh Allah, oleh Rasulullah agar tidak ngikuti karepnya kita, ngikuti karepnya Allah dan Rasulnya. Intinya semacam itu, dan itu paling pokok, paling prinsip, ya. Ya seperti apa, ketika Sayyidina Abu Bakar suaranya kan lirih itu kalau ngimami, itu disuruh banterno titik, volumenya dikeraskan titik. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar banter, ya kan, suaranya menggelegar, orang tidur bangun, ya kan, disuruh volumenya diturunkan titik. Nah, itu pendidikan namanya.
Jadi agar kita semua itu tidak mengikuti karepnya kita, tapi mengikuti karepnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ terdapat keberkahan tentunya. Fa idza lam yakun moko ing dalem nalikane ora ana apa syai'un suwiji-wiji min dalika saking mengkono-mengkono saumud dahar waro ala ningali sapa wong salaha nafsi ing baguse awak dhewe ne wong pisau midhar ing dalem poso dar falyafal moko pecing nglakonana sapa wong dalika ing mengkono saumud dahar faqat fa'alahu moko teman-teman kelakoni ing saumud dahar sapa jamaatun golongan di antarane Sayyidina Abdullah bin Amr ya, bin Amr ada wawunya itu mariro minas sahabati saking sahabat wa tabi'in radhiyallahu anhum ya. Jadi kalau bebas dari dua alasan di atas, yang pertama ketika dua id, ketika hari tasyrik mukel, terus yang kedua tidak benci pada sunnah. Jadi karena puasanya karena memang agar menjadi baiknya dirinya. Falyaf al-dzalik, silakan untuk dilakukan. Para sahabat pun sebagian sahabat dan tabi'in juga melakukannya seperti Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Wa qala ya, dari sini betapa melautnya ilmunya Imam Ghazali ya dalam mengkompromikan riwayat-riwayat yang ada. Itu kan berarti ahli hadis, gak sekedar ahli riwayat saja, paham tentang hadis, mendalam tentang hadis. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma ing dalam perkara rawuh kang riwayatake mas sapa Abu Musa al-Asy'ari Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an manutawi sapa wonge iku soma poso sapa man ad-dahra ing naun kullahu ya sekabehane dahar dzuyikot moko den sempitake ale ngatasé man apa jahanamu neraka jahanam wa aqadalan bundeli sapa Kanjeng Nabi ya riwayatnya Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari tis'ina ing hitungan 90 ya jadi sambil menunjukkan isyarah. Saiki dadi lambang apa itu nek nang apa etikon apa itu nek ngene itu apa itu cukup ya setuju apa ya itu ya nang lambang-lambang itu WA itu lah itu wa maknahu ya akhrajahu Ahmad wa Nasa'i fil Kubra wa Ibnu Hibban wa Hasan Abu Ali Atusi radhiyallahu anhu wa maknahu jadi menunjukkan angka 90 pakai isyarah. Wa mana utai maknane ya dzuyikot ali janam wa aqadatis'in lam yakun ora ana ila kadhe man fiha ing dalem jana apa maudhiun ya, jadi kalau mau setahun puasa selain dari 5 hari yang diharamkan maka tidak ada tempat lagi di neraka. Berarti tempatnya di mana? Di surga. Ya kan itu. Wadunahu ya ini juga mengajak berpikir Rasulullah itu kan ya mengajak kita untuk berpikir. Wadunahu darajah ukhra wadunahu lan iku saandape saumudahar darajatun utai derajat ukhra kang weneh wa utai derajat ukhra iku saumunis widahar poso separone dahar bi ayasuma kelawan yen to poso sapa wong yauman ing sedina wa yuftiru lan mukel sapa yauman wa dzalika utai poso ayasuma yauman wa yuftir yauman iku asyaddu luwe abot memang lebih berat. Sampeyan buktikan sendiri jangan puasa 1 bulan penuh dengan puasa 1 hari puasa 1 hari tidak itu masih berat ini ya iku asyaddu luwe banget ala nafsi ngatasi awak wa aqwalan we kuat fi qahriya ing dalem ngeker nafsu ya dari satu sisi ini lebih berat itu karena kan cara pola ini kan nah itu gonta-ganti itu kan berat ya sisi yang lain
Ini lebih dahsyat dalam mendidik nafsu. Waqat warada lan teman-teman tumeka fi fadling dalam keutamane yasumu ayasuma saum yauman wa yuftiru yauman ayasuma yauman wa yuftira yauman. Fi fadlihi apa ahbarun pira-pira hadis kasiratun kang akeh liana labda krana sak temene kawula fihi baina saumi yaumin wa syakara yaumin li anal abda fihi wa syukri yaumin li anal abda krana sak temene kawula iku fihi ing dalem saum ayasuma yauman wa yuftiru yauman li anal abda iku fihi baina saumi yaumin ing dalam antarane poso sedina wa syukri yaumin lan syukur sedina ya. Iman itu kan ada dua sayap, satu sabar, satu syukur. Poso di situ terdapat nilai sabar. Mukel nyukuri nikmati Allah bisa makan pagi ya kan, apalagi diteruskan ya itu syukur satu hari. Nah ini jadi melakukan dua sayap, sayap sabar, sayap syukur. Sehingga hikmahnya apa? Aqwa fi qahriha. Daripada poso terus ini masih dahsyat di dalam mendidik nafsu karena tadi itu mempunyai dua sayap. Sayap sabar mensyukuri nikmat sarapan pagi, makan siang, makan sore ya kan, disyukuri. Besoknya sabar untuk melakukan puasa mulai fajar shadiq sampai ghurubus syams. Itu dua sayap itu sehingga di sini disampaikan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa aqwa fi qahriha. Dan realitanya kenyataannya memang berat. Fakot kola maka teman-teman dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uridat den pentokake diaturkan alaya ing atase ingsun apa mafatihu khazainid dunya pira-pira kuncine pira-pira gedung donya wa kunuzul ardi lan pira-pira gedunge bumi. Faradatuha moko nolak ingsun ing kabeh mafatih khazainid dunya kunuzil wa kunuzil ard wa qultu lan ngucap ingsun. Jadi Rasulullah itu ditawari untuk jadi rajane raja ya, menguasai dunia saisine dikuasai kabeh, kunci-kuncinya diberikan. Gedung bumi ini kekayaan alam semesta semuanya sudah diaturkan kepada Rasulullah. Beliau nggak mau, nggak kerso. Minta apa? Lapar satu hari, aju yauman, wa qultu aju lapar ingsun yauman, wasbaulan wa asbiulan wa usbiulan kenyang ingsun yauman ing dalam sedina. Ahmaduka muji ingsun ing panjenengan idza syabitu ing dalam nalikane wareg ingsun. Wa ta'dhara ulan dipidhip ingsun ilaika idza jitu ing dalam nalikane lapar ingsun. Rasulullah milih kenyang satu hari, lapar satu hari. Ketika kenyang disyukuri sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika lapar ya dijadikan sebagai kendaraan untuk tadharru, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus siyami utawi utama-utamane poso iku saumu akhi Daud. Posone sedulur ingsun Daud, rupane Sayyidina Daud. Jadi ini kelihatannya coro hitung-hitungan ya, kalau puasa tiap hari ini kan lebih banyak. Puasa satu hari kan lebih sedikit. Tapi lebih utama ini. Karena apa? Karena di sini ada nilai ittiba, nilai nderek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebesaran derek ini akan mengalahkan jumlah yang banyak. Itu. Padha karo wudu, sunai wudu, kumur, menghisap air hidung, ya kan? Rasulullah melakukannya satu paket.
Ya, satu cawan itu untuk berkumur sama menghisap air ke hidung. Ya, itu. Terus yang kedua, umpama pisah-pisah kumur sendiri 3 kali, menghisap air hidung sendiri 3 kali. Ini kan lebih bersih kan? Tapi masih lebih utama yang satu paket itu. Karena apa? Di situ terdapat nilai ittiba. Meskipun ini pun ya tetap mendapatkan kesunahannya berkumur, kesunahannya menghisap air ke hidung dan menyemprotkannya. Tapi nggak ada nilai satu paketnya tadi itu. Jadi itu apa? Kebesaran dan kemuliaan ittiba itu di situ akan mengalahkan suatu yang lebih besar. Itu. Ya. Wakola wada kana ono sopo Nabi Dawud alaihissalam ala nabina wa alaihi salatu wassalam. Iku yasumu poso sopo Nabi Dawud yauman, kurang yauman itu. Yasumu yauman. Kana ono sopo Nabi Dawud iku yasumu poso sopo Nabi Dawud yauman ing dalam sedina. Wa yuftirulan mokel sapa Nabi Daud yauman ing dalam sedina ya. Nabi Daud kana. Jadi kana ini menunjukkan mudawamah. Jadi kalau ada redaksi hadis ya, ungkapan pakai kana itu kana yasumu yauman wa yuftir yauman. Artinya terus-menerus continue sebagai wadifah ya. Sebagai suatu yang istiqomah itu redaksinya pakai kana. Lah, dari di situ nanti sebagai sunnah. Kalau itu nisbatnya dilakukan oleh Rasul berarti sunnah Rasulullah SAW. Kalau dilakukan Nabi Daud berarti sunnahnya Nabi Daud. Sunnah itu artinya tradisi. Suatu yang dilakukan terus menerus. Itu namanya sunnah. Sehingga para ulama membedakan antara hadis, sunnah itu dibedakan. Sebagian ulama, sebagian yang lain podo. Wa yuftiru yauman wa min dalika manazilatuhu sallallahu alaihi wasallam ila Abdillah ibni Amr. Ini munazalatuhu wa min dalika laniku setengah saking apa atas ahbar ya, ahbar munazalatuhu utawi oleh ngedunake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Abdillah ibni Amr radhiyallahu anhuma. Anuma balik maring Abdullah karo Amr karena keduanya sama-sama sahabat. Fisauming dalam poso bahwa te Kanjeng Nabi bahwa utawi Abdullah bin Amr iku yakul sapa Abdullah bin Amr ini sak temen ingsun iku utiku kuat ingsun aksara ing luwih akeh mindalika tinimbang poso Daud saumu akhi Daud. Jadi mari diarahno tetep ngeyel itu. Fakola moko dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sum yauman wa aftir yauman sum poso sira yauman ing sedina wa aftir lan mukelo sira yauman. Fakola moko ngucap sapa Abdul bin Umar ini uritu Abdullah min dzalik, saya masih kuat Rasul 1 tahun pingin lebih dari itu, pingin dari poso Daud. Ini satemene ingsun iku uridu ngarepake ingsun Abdullah ing le utama mindalika tinimbang saum yauman wa aftir yauman. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la Abdullah ora ana kang le utama mindalika tinimbang mengkono-mengkono saum Daud. Nah, ini dari sini antara poso dahar dengan poso Daud masih utama puasa Daud. Masih secara kalkulasi hitungan banyak yang poso dahar. Karena di sini ada nilai ittiba pada dawuhnya Rasul, ittiba pada tradisinya Nabi Daud ala nabina wa ali sholatu wassalam. Jam piro anu Najib? Kurang 2 lembar hatam esuk ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal qaimid daim. Subhanal hayyil qayyum. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanallahil azimi wa bihamdi. Subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh.
Subhanal alil a'la. Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa du'ain la yusma' wa min la yurfa'. Allahumma na'udzubika minal hammi wal ghammi wal kasli wal jubni wa ghalabati din wa qahri rijal. Ya Ghani ya Hamid 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 ya Ghani ya Hamid. Allahumma aghnina bi halalika haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwaji sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.